Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Hari kedua untuk pelaksanaan pretest. Kita bahas untuk soal-soal di hari pertama kemarin ya teman-teman. Ini untuk literasi dan juga numerasi. Jadi kemarin sudah diselenggarakan untuk hari pertama. Dan banyak yang reschedule begitu ya, error, sudah menunggu dan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi ada juga yang sudah mengerjakan dan diberikan kesempatan oleh panitia begitu ya dari pusat untuk diulang di hari Senin besok tanggal 24 atau mau pakai hasil yang kemarin nih, kemarin Sabtu di tanggal 22 begitu. Jadi terserah dari teman-teman apakah sudah mantap dengan hasil yang kemarin ataukah mau diulang di hari Senin. Tapi sarannya memang diulang saja karena nanti tetap pakai hasil yang terbaik dari dua yang sudah mengerjakan itu ya kemarin di hari Sabtu dan juga di hari Senin begitu. Tetapi sepertinya di hari Sabtu tidak semua bisa full mengerjakan ya karena error keluar masuk. Oke, jadi kali ini kita akan bahas teman-teman literasi dan numerasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Share juga ke sosial media dan ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Follow juga ya sosmed aku, Instagram, dan juga TikTok di @cispi_47. Soal nomor 1. Oke, ini berdasarkan sebuah bacaan. Langsung coba kita ke soalnya dulu ya. Berdasarkan aturan pada teks tersebut, sikap apa yang paling berperan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19? Sikap ya. Jadi nanti fokus ke sikapnya. Oke. Penanganan COVID-19 yang paling efektif pada saat ini adalah dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Pelaksanaan 3M merupakan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bersama-sama mendukung pemerintah melawan COVID dengan cara mematuhi peraturan tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Ini udah agak dapat ya di sini ada kita harus mematuhi peraturan gitu. Masyarakat tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap sepele pelaksanaan 3M, kecerobohan dan ketidakdisiplinan akan berakibat makin merebaknya kasus penyebaran COVID-19. Nih, udah ada di sini tambahan ketidakdisiplinan, kecerobohan, fix ya. A. Kedisiplinan, B. Kejujuran, C. Kebersamaan, D. Kekeluargaan, E. Kemandirian. Yap, jawabannya adalah yang A, kedisiplinan. Jadi kemarin memang ruang lingkupnya nih teman-teman ada konten, kemudian ada pedagogik, literasi dan juga numerasi. Masing-masing itu ada timingnya sendiri itu ya, ada sesinya sendiri. Selesai satu sesi, maka nanti akan lanjut ke sesi berikutnya. Masih ingat dengan tes P3K? Nah, itulah yang seperti itulah gambarannya. Atau buat teman-teman yang pernah ikutan pretest di tahun sebelum 2021, ya sekitaran 2021 dan sebelum-sebelumnya. Tesnya juga seperti itu, per part begitu. Ada bagian-bagiannya, tidak langsung secara global seperti pretest di 2022 kemarin dan juga UP. Oke. Nah, dari teman-teman yang memang sempat mengerjakan tes kemarin, semuanya bilang bahwa itu tuh fake soal-soal P3K yang muncul, yang dibahas gitu. Kayak jaring-jaring yang kemarin sama, persis ada di YouTube-nya Kak Cispi. Kemudian ada gambarannya soal mirip banget dengan P3K. Ini juga ya, buku yang sempat teman-teman beli, buku P3K waktu itu berdasarkan dari tes terbaru ya P3K. Di sini ada ini tentang profesionalnya ya. Nah, sama ketika kemarin teman-teman keluar pretestnya. Ya udah, berarti memang soal-soal di sini ya seperti soal-soal pada P3K kemarin. Buat teman-teman ini masih ada beberapa stok bukunya kalau misalkan berminat ya buat yang persiapan di bulan Agustus. Kalau yang untuk besok sepertinya udah mepet banget gitu. Masih ada, saya tadi cek ada 49 piece lagi. Nanti aku sertakan linknya ada di deskripsi, bisa ke langsung Shopee atau ada link WA ke admin gitu ya teman-teman.
Oke, nomor 2. Nah, kalau soal-soal tentang literasi, pasti kaitannya nanti dengan bacaan gitu ya, dengan teks. Teman-teman bakalan ketemu dengan mungkin nanti mencari tokoh, ide pokok, kesimpulan, mengurutkan, dan lain-lain. Ini kita ketemu dengan ada namanya teks eksplanasi. Jadi bongkar-bongkar lagi, ingat-ingat lagi, ada teks eksplanasi, eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi gitu ya. Diingat lagi nih teman-teman. Oke, di sini teksnya adalah beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amir. Pembelajaran adalah teks eksplanasi. Masing-masing mahasiswa mencatat tahapan yang dilakukan Pak Amir dalam menjelaskan materi. Hasil catatan mereka secara acak adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, kemudian tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi adalah, oke, kita sekarang urutkan untuk menyusun teks eksplanasi. Intinya kalau teks eksplanasi itu ada 3 poinnya. Ada umum, penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Baik, ini karena 1 itu yang pertama udah 1 ya udah berarti 1. Yaitu memberikan pengantar untuk masuk ke materi. Jadi mengantarkan dulu untuk masuk ke dalam materi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada 5 dan ada 3. Kita cek nih 5 dan 3 itu seperti apa. 3. Menjelaskan fakta yang teridentifikasi. 5. Menyusun ulasan kesimpulan. Tentunya kalau terakhir ya tadi sesuai dengan urutannya kesimpulan. Iya berarti 5 ya. 5 adalah terakhir. Oke, kita bisa eliminasi opsi D dan E. Nah, tinggal ada opsi A, B, C. Kita cek, di sini ada 2, ada 3, ada 4. Aduh, kenapa beda semua tuh? Coba 2, mengidentifikasi fenomena. 3, menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa urutannya itu udah pasti 2 duluan. 2 itu kan identifikasi. 3 itu menjelaskan fakta dari yang udah diidentifikasi nomor 2 tadi. Artinya pasti urutannya 2 baru 3. Karena itu kita bisa eliminasi opsi yang B. Kita tinggal opsi A dan juga opsi C nih. Nah, 4 posisinya di mana? Di awal atau di agak akhir ya. 4. Menyampaikan pernyataan umum. Oke, ingat tadi urutannya. Ada umum, penjelas, interpretasi, atau kesimpulan. Berarti umum itu di awal. Artinya jawabannya adalah yang C. Udah, ketemu ya. Next untuk soal nomor 3 ya. Ini masih sama karena tadi kan untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Berarti untuk urutan tersebut maka yang dilakukan Pak Amir. Jadi Pak Amir itu sedang apa sih gitu. Yang A mengajarkan tentang cara menyusun teks eksplanasi. Oke, ini masuk ya. B. Menjelaskan pengertian tentang teks eksplanasi. Ini bukan ke pengertian karena udah ke langkah-langkahnya dalam membuat teks eksplanasi gitu. C. Menunjukkan tahapan dalam mengidentifikasi fakta. Bukan ya. D. Mengantarkan peserta didik untuk menyusun tulisan. E. Mencontohkan cara menetapkan fakta. Ini juga bukan. Mungkin yang C itu juga agak masuk ya. Tahapan-tahapannya benar sih, itu tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi fakta. Tapi yang A ini lebih spesifik karena di situ cara menyusun teks eksplanasi di mana dalam langkah-langkah yang dilakukan itu menunjukkan bagaimana cara dalam menyusun sebuah teks eksplanasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Next. Panjang ya. Kita ke soal terlebih dahulu. Berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf tuh kan yang ditanyakan ternyata hanya paragraf kedua. Artinya ini paragraf 1, ini tidak menjorok ya, tapi beda di paragrafnya. Ini paragraf 2. Oke, paragraf 2 itu sampai sini nih teman-teman. Nah, maaf ini karena kurang nampak ya. Nah, sampai itu aja, sampai ke menghiasnya. Jadi kita fokus aja di paragraf kedua di sini. Oke. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak
berhenti di situ. Pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah, terus menghiasnya. Nah, berdasarkan dengan hal tersebut, kita lihat di sini ciri-cirinya deh. Ada kata-kata setelah itu ya, ada alur, ada yang dilakukan, ada tokoh-tokohnya juga di situ berupa warga. Artinya ini adalah teks narasi. Ya, ini ada urutan dari kegiatannya, ada tokoh-tokohnya, juga ada alurnya gitu, runtut ya teman-teman. Itu adalah teks narasi. Kemudian persuasi itu tidak ada semacam bujukan di situ. Persuasi kan lebih kepada bujukan supaya seseorang itu mau mengikuti atau terpengaruh begitu ya. Deskripsi lebih kepada menggambarkan tempat, orang, objek atau apa. Jadi seperti kita benar-benar melihat, benar-benar mendengar, benar-benar merasakan gitu. Argumentasi berarti ada pendapat yang disampaikan oleh penulis di situ. Eksposisi bukan di sini karena ada alurnya gitu. Kalau eksposisi lebih ke teks semacam informasi begitu ya, memberikan fakta-fakta dan informasi. Next, perhatikan paragraf berikut ini. Keamanan bagi pengguna jalan terus diperhatikan, mengingat makin maraknya aksi-aksi pembegalan yang terjadi. Kita dapat mengurangi aksi-aksi tersebut dengan beberapa upaya. Salah satunya dengan membangun pos polisi di daerah-daerah rawan. Selain itu, pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sunyi. Teks di atas termasuk jenis paragraf. A. Persuasi, A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, E. Eksplanasi. Tadi udah sedikit disinggung ya tentang teks-teks tersebut, ciri-cirinya gitu. Di sini ada apa sih yang bisa kita lihat bahwa oh ini termasuk teks A, ini termasuk teks B gitu. Nah ini teman-teman. Ada kata-kata disarankan, artinya di situ kan ada pendapat dari penulis tersebut. Sarannya dari penulis adalah, oh waspada kalau melintasi daerah yang sunyi. Karena adanya pendapat, argumen, maka hal tersebut adalah merupakan teks argumentasi. Next, nah soal ini nih yang kemarin juga muncul ya, tentang bangun. Oke. Perhatikan gabungan bangun kubus berikut ini. Ini adalah bangun kubus kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bangun kubus yang disusun sedemikian rupa seperti ini. Ini dilihat dari depan ya, seperti ini. Jadi teman-teman nanti diminta untuk kalau dari belakang seperti apa, dari atas, dari samping bagaimana. Nah, yang dilihat di sini adalah dia posisinya dari atas. Kalau atas teman-teman nih, ini adalah 1, yang ini ya. Kemudian 2, itu yang tengah. Kemudian 3, itu adalah yang ini. Walaupun dia tertumpuk 2 seperti itu, kalau dari atas tidak akan kelihatan. Gitu. Kemudian yang kanan ada 1. Ini adalah yang kanan. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Ya udah jawabannya yang A. Gampang ya? Simple ternyata teman-teman kalau udah dipelajari. Next, di sini teman-teman ada gambar sebuah tangki begitu. Teman-teman bisa lihat di situ ada tangki, kemudian ada semacam ukurannya, lalu apa ya? Ada pipa-pipa begitu ya. Dan ini dari tangki tersebut airnya akan dialirkan ke pipa. Nah kalau kita lihat gambarnya kayaknya aduh ini tangkinya disuruh apa gitu ya. Coba kita cek dulu soalnya. Tangki tersebut diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter pangkat 3 per menit. Setelah penuh, air di dalam tangki tersebut dialirkan ke gedung-gedung sekitar menggunakan 3 pipa yang masing-masing debitnya berturut-turut ada 2 meter kubik per menit, 2100 liter per menit, dan 2200 liter per menit.
Diketahui bahwa tangki telah terisi penuh dengan air dan siap untuk dialirkan melalui 3 pipa secara bersamaan. Apabila kebutuhan air pada saat itu 1.134.000 liter, maka berapa lama aliran air pada pipa tersebut harus dibuka? Oke. Memang kalau pertama kita lihat gambarnya apalagi ya, itu kayak rumit sekali dan soalnya juga panjang begitu. Cuman sebenarnya ini intinya kan bahwa dari debit di sini ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Kemudian ada kebutuhan airnya, ini volumenya, maka tinggal kita cari waktunya. T-nya ya. Atau saya pakai rumus W aja deh, waktu itu. Pakai T juga boleh, sama ya. Waktu itu sama dengan volume dibagi debit. Oke. Jadi waktunya sama dengan, saya tulis dulu volume gitu ya. Dibagi, kita tambahkan tuh. Ini kan 2 ya, 2 meter pangkat 3. Kita jadikan liter. Liter itu berarti desimeter turun 1 kali 1000. Jadi 2000 ya. 2000 ditambah, ini saya tulis deh, 2000. Kemudian ditambah 2100. Kemudian ditambah lagi dengan berapa itu? 2200. Oke. Sama dengan volumenya tadi 1.134.000 dibagi 6.300. Jangan lupa ukurannya ya. Ini ukurannya dalam 6.300. Ini ya, 1, 2, 3, 6.300. Ini 3 nih, 6.300. Hapus deh ya. 6.300. Oke, jangan lupa ini ukurannya adalah liter per menit. Dan yang di atas ukurannya adalah liter. Oke, kita bisa coret liternya. Kita bisa bagi di situ 0, 0. Oke, lanjut ke atas ya. 1134, 11.340 dibagi dengan 63. Itu hasilnya berapa, teman-teman? Coba sambil dicek ya. Hasilnya adalah, coba saya cari dulu. Pakai kalkulator ya, biar cepat. Oke, hasilnya adalah 180 menit. Nah, karena opsinya dalam jam, 180 menit ini kita jadikan jam, dibagi 60 sama dengan 3 jam. Udah deh, ketemu jawabannya adalah yang C, yang D, 3 jam. Nah, bisa ya teman-teman ternyata. Oke, terakhir ternyata itu. Semoga nanti teman-teman yang akan tes di hari ini nih, tanggal 23 ataupun yang besok di tanggal 24 bisa dimudahkan, dilancarkan juga, semuanya bisa lolos dan lanjut ke PPG 2023 gitu ya, dipanggil semuanya langsung angkatan 1 gitu. Buat teman-teman yang akan tes di bulan Agustus juga, semoga semuanya nanti lancar-lancar ya. Jangan lupa tetap persiapan dari sekarang, karena ini udah akhir Juli, Agustus kan sebentar lagi, gak lama ya. Buat yang mau persiapan dengan soal-soalnya, bisa beli bukunya, ada di deskripsi untuk linknya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.